Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama kami GPD Immanuel Garut dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah pelita dalam setiap hidup kita. Itu yang menuntun, menguatkan kita. Kita akan belajar dalam Roma pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 20 dan 21. Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini adalah Rasul Paulus mengambil contoh bahwa dia berbicara, surat Roma ini banyak berbicara tentang iman, ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan iman. Setelah kita beriman, Allah menyelamatkan kita karena iman, maka kita harus sertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus mengambil satu contoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama yang sangat kita soroti tentang imannya, yaitu siapa? Yaitu Abraham. Abraham bisa kita katakan atau sering kita katakan bapak orang yang beriman, karena di dalam kisahnya di dalam kitab Kejadian menjelaskan bahwa iman Abraham adalah sangat teruji. Dan Paulus itu mengambil bagaimana dia menjelaskan kepada jemaat yang di Roma bahwa kita harus melihat Abraham bisa selamat bukan karena perbuatan Abraham, tetapi karena iman Abraham kepada Allah. Itulah yang membuat Allah itu bisa mengasihi Abraham, sampai dikatakan Abraham menjadi bapak segala orang yang beriman. Di dalam ayat 20, ayat 18 atau 19 kalau kita bacakan, ini adalah satu hal menjelaskan tentang bagaimana walaupun Abraham dengan kelemahan tubuh, tetapi dia tidak menjadi lemah. Walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi imannya kepada Allah itu sangat diperhitungkan oleh Allah. Allah yang luar biasa. Makanya Abraham mendapat suatu hal yang luar biasa oleh Allah, satu gelar yang luar biasa. Di sini kita boleh belajar bahwa tubuh kita tidak menjadi satu alasan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin sudah lanjut umurnya, tetapi kita belajar dari bapak kita atau bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Walaupun dia sudah tua, tetapi imannya tetap kuat di hadapan Allah. Imannya tetap dia berikan. Saya percaya akan janji Allah. Walaupun sampai, kalau kita belajar kisah Abraham, sampai Abraham meninggal, kalau kita lihat kisahnya, dia tidak menerima janji Allah. Ini dari sini kita bisa melihat janji Allah bukan harus kita lihat sekarang. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak walaupun Allah sudah berjanji, tetapi bukan hal itu yang harus kita lihat. Tetapi ke depannya, Abraham bisa memandang dengan imannya, dia bisa memandang ke depan dengan penuh kepercayaan. Jadi yang menerima janji itu adalah keturunan Abraham. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang Allah yang luar biasa, tentang janji Allah yang luar biasa. Yang pertama, Allah selalu menepati janjinya. Kita baca ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya,
malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Allah selalu menepati janji-janjinya. Janjinya selalu ya dan amin. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Allah, kita berjalan dalam jalannya Allah, janjinya adalah janji yang luar biasa. Janjinya adalah janji yang ya dan amin. Kita akan menerima hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita asal kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti apa? Contohnya janji Tuhan itu, Tuhan berkata Tuhan akan menyertai. Jadi walau keadaan kita susah, waktu kita keadaan yang tidak mengenakan, tetapi janji Allah selalu menyertai orang yang berharap. Atau kita ada di keadaan yang tinggi, kita melihat berkat-berkat yang luar biasa, Allah juga ada di situ. Bahkan kita ada di lembah bayang maut, Allah tetap hadir, Allah tetap menemani, karena itu adalah janji Allah. Janji Allah ya dan amin. Yang kedua, Allah berkuasa dalam menepati janjinya. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, itu Allah tidak bisa membatalkan janjinya karena Dia berkuasa. Dia yang memegang segala kendali. Jadi walaupun nantinya kalau ceritanya Abraham tidak percaya pun kepada Allah, tetap janjinya itu akan tetap terus berjalan. Karena Allah berkuasa, Allah memegang otoritas yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah berjanji menyertai kita, itu adalah kuasa yang luar biasa. Kita bersyukur, kita berjalan di janjinya Allah. Dan yang terakhir, kuasa Allah nyata ketika kita percaya. Ketika Abraham percaya kepada Allah, walaupun dia dengan tubuh yang lemah, tetapi ketika dia percaya kepada Allah, janji Allah itu semakin nyata kepada Abraham. Janji ketika Abraham tetap beriman kepada Allah, walaupun dia melihat tidak ada peluang karena umurnya sudah tua, terus Sarah istrinya juga sudah, rahimnya sudah tertutup, tetapi janji Allah ya dan amin. Sehingga ketika Abraham percaya, kuasa Allah nyata. Ada sesuatu mujizat yang terjadi. Ketika kita percaya kepada Allah, ada kuasa yang luar biasanya. Puji Tuhan, iman kita adalah yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami